Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri sekalian, para undangan, Pak Kabid dari DPMD Kabupaten Indramayu dan Provinsi Jawa Barat, para undangan sekalian dan rekan-rekan peserta dari lomba TTG tingkat Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul, Pak. Kami di sini memperkenalkan sebuah alat tentang fermentor atau fermentasi. Mungkin lebih singkatnya bisa ditampilkan videonya. Operator, bisa video ditampilkan? Operator, video bisa ditampilkan? Video. Lihatlah di sini Indonesia yang kaya ini disambut hutan gunung yang indah. Baik, terima kasih. Langsung ke PTT. Next. Nah, ini paparan bahwa kondisi di Kabupaten Indramayu, Pak, luasnya 120.444 hektar, terluas di Jawa Barat, Pak. Dan ini jadi kendala bagi kami, istilahnya itu rata-rata petaninya kok nggak sejahtera, kenapa? Pak. Nah, ini yang kami lihat. Coba next. Nah, ternyata rata-rata petani kita itu pendidikannya masih rendah, Pak. SD ada yang nggak lulus, ada yang SD, ya, SMP, yang S1 jarang lah, 1-2 orang. Next, Pak. Nah, ini kondisi tanah kita saat ini, kondisi yang sekarang ini seperti ini, Pak. Sakit tanahnya, tidak subur. Next. Nah, ini kita bisa lihat, ini adalah bagaimana gambaran. Saya pikir ini hampir semua di wilayah kita dibakar, Pak, asapnya kemana-mana, ya. Kemudian di bawahnya itu keras tanahnya, kalau kemarau pecah-pecah, kadang-kadang airnya juga habis. Sekarang, Pak, di Indramayu juga mengalami kesulitan air, Pak, khususnya itu yang tak ada hujan. Next. Nah, ini cara pandang. Next terus, Mas. Ini cara pandang petani kita bahwa pengendalian hama dan masuk juga penyakit itu sudah pure menggunakan pestisida sintetis. Next.
Terus sehingga yang terjadi adalah kerusakan lingkungan, Pak, yang akhirnya menimbulkan adanya penurunan atau degradasi dari tanah itu sendiri untuk menghasilkan hasil lebih baik. Next. Nah ini Pak, kita lihat di era tahun 70-an, era revolusi hijau zaman Soeharto, itu luar biasa. Dikasih pupuknya sedikit, meningkat luar biasa. Ya. Kemudian ternyata semakin ke sini, semakin ditambah dengan grafik yang merah di atas itu, tahun 98 itu, justru ternyata kesininya menurun. Ada problem apa sebenarnya itu? Next, Mas. Nah, yang kita lihat ternyata bahwa di petani kita itu mereka paham tentang pupuk secara kimia, paham mereka bahwa ada N, P, K dan sebagainya, paham. Kemudian olah tanah mereka sudah pintar karena sudah mekanisasi dengan traktor. Hanya yang perlu saya bawa adalah bahwa kesuburan biologi ini yang jadi problem di pertanian kita saat ini. Maka kami fokus kira-kira bagaimana membuat sebuah alat yang kira-kira itu memproses fermentasi bakteri yang bermanfaat itu lebih cepat. Nah, akhirnya lahirlah alat seperti ini. Next. Nah ini yang sebelah sana itu Pak, itu versi lama yang kira-kira butuh waktu itu antara 2 minggu sampai 12 hari. 12 hari sampai 14 hari. Nah ini yang di tengah, ini yang kita bikin, ini yang versi 100 liter Pak. Ini yang miniatur kecil aja gitu. Nah ini yang sebelah sini ya, Vertec Brewer ini adalah satu alat yang dimiliki oleh Jerman yang kita modifikasi, kita sederhanakan seperti yang di tengah ini Pak, cara kerjanya. Next. Nah, alat ini Pak bisa dipakai untuk bagaimana perbanyakan dekomposer, bakteri untuk pengendalian hama dan penyakit. Kemudian dipakai untuk POC juga bisa Pak sebenarnya. Seperti yang tadi dari Kabupaten Bogor itu bisa kita bikin dengan ini. Hanya kami fokus pada bakteri-bakteri yang bermanfaat untuk pembenah tanah dan untuk pengendalian hama dan penyakit. Next. Nah ini ke depan juga kita akan fokus juga membahas tentang bagaimana kita bikin dekomposer yang sekiranya bisa memanfaatkan jerami yang tadi Pak, yang dibakar cuma-cuma. Nah ini dari hasil penelitian dari Balai Besar Sukamandi, kemudian BSIP Pak, ternyata 1,5 ton jerami itu kandungannya seperti ini Pak. N-nya itu 9 kilo, kemudian P-nya 2 kilo, K-nya 20 kilo, S-nya itu 2 kilo, SI-nya 7 kilo, CA-nya 6 kilo, MG-nya 2 kilo. Ini sebenarnya artinya ini bahan mentah yang ada di lapangan yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk dikembangkan, kemudian diaplikasi oleh petani. Sehingga ke depan itu bahan istilah pupuk langka dan sebagainya itu nggak perlu ada lah itu sebenarnya kalau petani mau kreatif itu. Lanjut. Nah ini hitung-hitungannya seperti ini Pak. Ya, 54 ton, 54 kilo N murni Pak ya, setara dengan 106 kilo. Ini kalau hitungannya dalam 1 hektar itu dapat 6 ton, maka jeraminya 9 ton. Ya. Next Mas, lanjut. Nah, ini ketika nanti target saya sebenarnya, ini kan kita kan lagi membahas bahwa pertanian kita itu kepinginnya di tahun 2045 itu Indonesia itu bisa jadi lumbung pangan. Indramayu juga sudah memposisikan bahwa Indramayu kepingin 2045 itu jadi lumbung pangan nasional nomor 1 dengan luasannya begitu luas. Nah sehingga dengan total hasil tadi yang 6,8 ton itu menurut saya masih rendah. Nah target kami nanti ke depan kira-kira alat ini bisa terdiseminasikan semuanya ke petani biar mereka itu bisa membuat sendiri, kemudian berkreasi sendiri, mengaplikasikannya sendiri, sehingga semuanya berbiaya murah dan kembali menyuburkan tanahnya. Next. Nah ini Pak yang bisa kita lihat di lapangan kearifan petani yang menggunakan bahan-bahan organik. Next. Nah ini kasus-kasus di lapangan Pak ya, akarnya menguning, keracunan zat besi, ini yang kena pestisida. Nah ini yang bagus yang kita aplikasikan dengan produk yang ini Pak untuk ke tanah. Next. Nah itu bisa kita lihat Pak, kontrol dan tidaknya bagus yang pakai aplikasi ini. Next. Ini perlakuan perendaman benihnya dengan bakteri tadi, kemudian diaplikasikan ini ke lapangan dan ini bentuk benihnya Pak, akar padinya, anak padinya,
yang begitu kelihatan bersih. Next. Nah ini saat aplikasi ketika mau ditanam, dicelup di ember yang ada bakterinya, atau bisa juga dengan disemprot Pak. Ini semprot langsung ke tanah. Next. Nah ini perlakuannya. Next. Nah ini Pak, nyata kelihatan sekali Pak. Ini saya tampilkan tahun 2017 Pak ya, waktu itu. Karena kami bergerak untuk bikin yang agenda hayati seperti ini sejak tahun 2009 Pak. Terus berjalan mengembangkan kira-kira teknologi ini berkembang dan sampai akhirnya bikin yang seperti ini. Nyata Pak, beda hanya dibatasi oleh pematang sawah, kelihatan sekali bedanya. Next. Nah ini Pak, ketika dulu kita aplikasikan di lapangan. Next. Nah ini kalau kami di lapangan tuh ya dengan petani-petani ngajak kumpul-kumpul ya. Next. Nah jangan sampai seperti ini Pak, petaninya keracunan jadi busuk kayak orang busuk lapar. Ada yang sampai gemeter Pak gitu, ada yang kayak koreng-korengan Pak karena tertumpah oleh pestisida. Kalau tertumpah dengan ini Pak, paling cuma bau Pak, bau kecut karena fermentasi gitu. Next. Terima kasih, mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, dan saya persilakan ke juri untuk mengulas apa yang saya paparkan. Baik, terima kasih Pak, menarik sekali. Semoga sukses dan bisa dikembangkan terus. Ternyata sudah cukup lama ya, sejak tahun berapa Pak? Berapa Pak? Sejak tahun berapa Bapak mulai? Saya bertugas dari tahun 2007 Pak, 2008 mulai bergerak untuk di organik, mengarahkan, kemudian 2009 lebih masif lagi Pak, diikutkan pelatihan petani organik. Dari 2009 itu kami terus mengawal Pak. Sampai bentuk desa PHT dan sebagainya waktu itu. Baik. Kemudian inovasi yang ditampilkan di lomba TTG inovasi ini, apakah alat fermentornya ini ataukah juga biofermentasinya itu? Sebenarnya yang kita tampilkan itu adalah fermentornya Pak. Oh, fermentornya. Ya, karena fermentornya ini bisa memotong siklus fermentasi dengan cepat, dengan sekitar 4 hari. Itu kita ukur di lab dengan populasi itu per milinya itu sudah di atas angka 10⁻⁶ CFU per mili. Itu sudah kita ukur di lab. Sehingga akhirnya kalau standar yang diberikan oleh lab BPPOPT yang di Jatisari itu kan standar minimal untuk agen hayati yang diaplikasikan ke lapangan itu harus memenuhi kriteria 10⁻⁶ per mili, itu baru boleh. Begitu. Dan ini yang kita lakukan sudah alhamdulillah bisa memutus waktu yang panjang tadi itu dengan simple 4 hari bisa jadi gitu. Baik, berarti inovasinya di alatnya, kemudian itu hasil dari kalau prosesnya. Hasilnya ini ya ini ikutannya aja. Iya, baik ya. Kalau di alatnya bagaimana perbandingannya dengan produk-produk sejenis? Apakah ada alat fermentor yang lain termasuk yang dari Jerman ataupun yang dari luar negeri, dari dalam negeri, maaf? Kalau yang dikembangkan dari balai tadi, yang tadi Pak, yang coba gambar alat Mas, gambar alat fermentor tadi, itu yang manual yang masih pakai aerator juga, tapi pakai jerigen, tapi tidak ada putaran ini Pak. Ini kelebihannya ada putaran Pak, ini diputar, diaduk. Nanti bisa dilihat di sini Pak, putarnya ini, putarnya ini bukan diputar oleh alat di sini, tapi oleh tiupan aerator Pak, oleh tiupan aerator. Nah, jadi ini, inovasinya ada di sisi apanya Pak? Ini Pak. Ada putaran air ini diputar oleh tiupan oleh oksigen, sehingga semua media ada di sini, termasuk bakterinya, semua bagian itu mendapatkan suplai oksigen. Kalau alat sehingga yang lain, lebih cepat gitu. Kalau yang lain kan diam Pak, statis, hanya selang aja biasa gitu. Baik, terima kasih Pak. Iya. Yang lain? Saya dulu ya. Baik, kalau menurut Bapak ini inovasinya apa Pak di alat fermentor ini? Inovasi itu kan sesuatu yang baru ya? Iya. Atau mengadopsi teknologi yang ada kemudian digunakan atau diubah sedikit sehingga menjadi kebaruannya ada gitu Pak. Nah, menurut Bapak inovasi fermentor ini di mananya? Kalau dari sisi ini Pak, tadi Pak,
kecepatannya tadi ini ya, kemudian kepinginnya kami itu adalah alat ini bisa tersampaikan semua Pak. Kalau dulu Pak terus terang kami bikin, kami jual. Kalau kami jual itu per 5 liter itu hanya 100.000 Pak. 100.000. Ini kan mengikuti itu ya Pak ya? Ya yang tengah Pak. Yang tengah. Nah. Oh yang tengah? Yang tengah. Kalau yang ini yang modern Pak, yang canggih punya Jerman yang Pak. Tengah itu punya siapa? Punya Bapak? Iya, punya saya. Prinsipnya mengikuti itu yang ya? ini, Vertec Brewer. Yang sebelah ujung sini Pak. Itu teknologinya Jerman, itu kan diputer Pak. Mohon maaf Pak ya, saya naik kelas Pak ya. Silakan. Ini kan ada tiupan oksigen Pak. Ini masuk sini Pak. Nah ini juga sini Pak. Di dalam itu terjadi putaran. Kemudian turun ke bawah, berputar lagi ke sini lagi Pak. Nah sama dengan ini. Ini juga begitu Pak. Ini kan dari sini ditiup Pak. Tiup masuk ke sini, dia mendorong ke bawah sana nggak mungkin karena tertekan dari atas ini. Maka dia terdorong ke atas Pak. Naik, berputarlah ke sini. Nah sehingga berputar, terhisap ke bawah, naik lagi, terus berputar terus. Jadi terjadi perputaran media, kemudian bakterinya juga diputar juga, kemudian plus pemberian oksigen terus-menerus. Jadi pembiakannya ini, perbanyakannya ini sistemnya aerob Pak. Kita pakai aerob yang kita bikin. Jadi sebetulnya prinsipnya sama dengan yang ada di yang sebelah kanan punya ya? Vertec Brewer itu Pak. Hampir sama. Cuman Sama. salah bahannya aja itu lebih canggih Pak gitu. Itu di industri itu Pak. Di industri. Maksudnya kalau ini didaftarkan sebagai paten misalkan, ada nggak perbedaan dengan yang di sebelah kanan Pak? Jadi kita cari sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada gitu ya, sehingga kita bisa mendaftarkan ke paten Pak. Gitu. Nah mungkin masukkan saja nanti kira-kira dicari ini apakah alatnya lebih sederhana, lebih murah atau lebih ringan misalkan ya, sehingga kita bisa mendaftarkan ke HKI-nya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, dengan Pak Dede ya, Pak Khairul, Pak Muhammad ya, Pak Khairul ya. Khairul. Oke, kalau cerita fermentasi itu kan ada aerob dan anaerob ya. Betul. Yang punya Bapak ini aerob atau anaerob? Aerob Pak. Aerob artinya bakteri dari luar bisa masuk ke dalam ini. Kalau yang anaerob nggak bisa masuk Pak, nggak bisa berkembang. Enggak, maksudnya Bapak ini aerob atau anaerob? Aerob Pak. Aerob artinya Iya. bakteri dari luar bisa masuk ke sini kan, karena aerob toh. Kan Kalau dianya sistemnya bekerjanya aerob, dia bisa tumbuh. Tapi kan bakteri yang ada ini Pak, ini kan kita ambil Pak, sudah teridentifikasi semua di lab Pak. enggak, maksud saya begini. Gitu. Kalau anaerob itu biasanya tertutup rapat. Iya. Ya, Bapak ini tertutup atau terbuka? Tertutup Pak. Nah, ini. Oke, kalau Ini ditutup, Pak. tertutup Nah. itu namanya anaerob. Anaerob, jadi tidak ada oksigen dari Nah, ini Pak, dari luar. oksigennya Pak, Ya, dari ya. aerator. Ya. Injeksinya kan dari sini. Oke. Suhunya berapa derajat ini, Pak? Suhu jujur belum saya ukur Pak. Oke. Tapi sepertinya di bawah 50. Oke. Salah satu dari hasil riset untuk pertumbuhan bakteri yang optimal itu suhunya antara 28 sampai 32. Iya. Jadi kalau Bapak kasih temperatur ya, kemudian kasih pemanas ya supaya suhunya bisa terkontrol. Jadi nanti ngontrolnya bisa pakai alat untuk penetas telur itu. Oh, siap. Ya, jadi nanti akan lebih cepat. Ini berapa hari ini? 4 hari Pak. 4 hari. 4 hari. Oke. Mungkin kalau di Indramayu bisa cepat ya karena di sana panas. Tapi kalau ini dipasang di Lembang itu mungkin akan perlu waktu lebih lama. Jadi itu tadi yang ditanyakan tim juri yang lain, inovasinya tuh di mana gitu loh. Satu mengenai aeratornya, cuman aeratornya juga perlu dihitung berapa kecepatan Kecepatannya anginnya. sudah kita ukur Pak. Sudah 1 dihitung. menit itu bisa 5 liter. Nah, artinya dari sini kita tiup, kemudian air kan keluar dari sini Pak, dari pipa ini, kita Oke. tampung, kita pakai timer, 1 menit itu 5 liter Pak. 5 liter jadi Iya. perputarannya ya. Iya. Oke, kalau kecepatan anginnya? Nah, belum kita ukur Pak. Oke. Enggak, maksudnya ya karena ini unik ya. Ini kan dari Vortec ya. Vortec itu harganya berapa, Pak?
Mungkin Wah, puluhan lama. juta ya. Belum Oke. mulai ngecek Pak. Ya. Oke, jadi ini bisa saja nanti diklaim HKI-nya, ya. Ngelihat aja dari Vortek ya, apa Ya. sih klaimnya mereka? Karena ini akan mempercepat. Ya, saya di BRIN itu pernah membuat alat untuk untuk fermentasi kopi. Itu yang biasanya 3 bulan kita bisa perpendek menjadi seminggu dengan permainan suhu. Jadi suhu itu menentukan karena kerjanya bakteri itu makin aktif kalau dia pada suhu yang tadi saya sebutkan tadi. Terus tadi Bapak cerita mengenai hasil ya. Itu kalau bagus di makalahnya itu ada datanya ya. Yang Bapak cerita itu data hasil penggunaannya. Tapi hasil dari pupuknya ini sendiri itu tidak terlalu kelihatan. Kemudian cara kerja dari fermentor ini juga di makalah tidak ada gambarnya ya, tidak ada gambar teknisnya. Jadi kita meraba-raba. Judulnya fermentor, tapi di makalah Bapak cerita lebih banyak mengenai pupuknya. Jadi kita agak terselimurkan ini sebetulnya mana sih yang mau diklaim ini gitu ya. Ya Pak ya, nanti bisa diperbaiki. Makasih. Baik Pak Muhammad, itu sama mungkin tadi cara kerja dari alat ini ya yang belum tergambar di makalah, mungkin nanti perlu ditambahkan. Karena itu yang nanti menjadi unsur penting untuk kita bisa melihat cara kerjanya seperti apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini untuk kapasitas tadi misalkan ada 1,5 ton misalkan. Untuk dengan alat ini kira-kira butuh alat ini berapa? Maksudnya 1,5 ton jerami Pak? Iya. Oh gitu. Sebenarnya untuk aplikasi itu Pak, untuk per 1 tangki 15 liter itu minimal itu 250 mili. 250 mili. 50 mili. Ya, atau bisa lebih, nggak masalah itu. Minimalnya 250 mili. Itu dengan satu alat ini ada alat yang banyak untuk 1,5 ton misalkan. Tangki semprot. Jadi kalau misalnya mau memfermentasikan jerami itu kan disemprot Pak, pakai tangki semprot. Bukan, maksudnya di proses pembuatan di fermentasinya tadi loh. Kan ada dari pengolahan jerami untuk menjadi bahan cairnya tadi. Jadi gini Pak, yang saya mas tadi itu ini adalah alat untuk membuat dekomposernya. Dekomposernya. Nah, jerami itu kita fermentasikan di lapangan, di sawah gitu Pak. Bukan dimasukkan ke sini, bukan. Ada miss ini berarti. Maksudnya kan ada jerami yang tidak terpakai kan gitu kan. Tidak terpakai, padahal itu bisa menjadi mungkin salah satu bahan untuk difermentasi atau apa gitu kan. Oh, sebagai bahan medianya maksudnya? Iya kan gitu kan. Enggak kita pakai Pak. Enggak dipakai. Enggak dipakai. Jadi yang 1,5 ton tadi diapain? Itu adalah bahan yang akan kita fermentasikan dari hasil dekomposer di sini Pak. Oh, oke. Ya. Ya. Berarti itu di posisi outsider ya. Ya, outsider, ya. Jadi hanya dengan alat ini ya. Iya. Ini kapasitas berapa Pak? Ini sekitar 20 liter Pak. 20 liter. Iya. Berapa lama prosesnya? 4 hari Pak. 4 hari sudah menghasilkan itu. Iya, sama Pak. Yang gede tadi itu juga sama Pak. Saya punya yang 220 liter juga 4 hari juga Pak. Nanti permainannya ada di sini Pak. Oke. Penambahan ini. Posisinya ditambah, nah sehingga yang sebesar itu pun juga bisa kita kali dengan ini dan bisa berputar. Oke. Alhamdulillah berhasil. Apakah itu bisa ditonjolkan sebagai salah satu inovasi Bapak gitu maksud saya kan itu? Bisa ditonjolkan sebagai satu inovasi kelebihan. Itu maksudnya kan pertanyaan teman-teman kan itu. Siap. Salah satunya itu. Terus yang terakhir saya saran nama, kalau fermentor itu kan lebih kepada nama alat ya. Apapun alatnya untuk fermentasi berarti fermentor. Iya. Kan begitu kan? Kalau prosesnya fermentasi. Nah, jadi kalau nanti mau branding nama, cari nama lain Pak yang spesifik, yang mudah dikenal. Begitu ya Pak ya. Fermentor kan nama alatnya kan? Siap. Nanti kalau fermentor pasti akan ditolak karena pasti semua pakai fermentor apa kan itu. Nah, silakan cari nama yang menarik menurut Bapak yang kita bisa pasarkan ya. Itu terima kasih dari saya. Silakan Pak. Ya, saya mau tanya Pak, kebutuhan tadi itu putarannya tadi itu atau oksigennya Pak? Sebenarnya kalau hitungannya sih Pak, sebenarnya itu seberapa, kalau hitungan ini Pak ya, yang tadi saya bilang 1 menit itu berapa liter itu ketemunya di 5 liter itu Pak. Kan ini ada pengaturan Pak, aeratornya ada yang kencang, ada yang lemah gitu kan. Nah itu di posisi yang kuat, yang strong.
Jadi dia harus posisi strong yang kira-kira 1 menit itu dapat 5 liter. Kalau di bawah yang strong tadi Pak, yang di bawah 5 liter, lama lagi Pak waktunya. Bisa sampai 7 hari. Berarti belum dihitung Pak ya, misalnya dari 5 liter itu kebutuhan oksigennya berapa gitu. Kan itu kan dia masukin oksigen kan? Iya. Belum kita ukur Pak, hanya mengukur bahwa ini alat ini mampunya berapa liter per menitnya, itu aja yang kami ukur. Kalau jumlahnya oksigen yang dihembuskan berapa, saya belum mengukur itu Pak. Oke, nah 5 liter itu dihasilkan dari hembusan apa? Iya, artinya kan gini Pak, kalau ini 5 liter per menit, jumlah ini ada 20 liter, berarti semua media ini diputar, semua terbagi kebagian oksigen semuanya, ya butuh waktu sekitar 10 menit Pak. Dengan jumlah 20 liter tadi itu. Oke, kalau misalnya memang putarannya, mungkin nggak bahwa desainnya itu mengkerucut gitu ya? Maksudnya gimana Pak? Si embernya itu bukan kotak gini, tapi bentuknya merucut. Bisa Pak. Artinya itu kan kemungkinan pemutaran itu bisa lebih cepat. Iya, lebih cepat. Saya melihat inovasinya ada di sana gitu. Iya. Jadi tidak maksudnya gini, temuan itu tidak harus bahan seadanya gitu ya. Oh, adanya ember maka saya pakai ember. Tapi dulu kami pernah bikin Pak dari galon, galon bekas, kan dia mengerucut kan Pak. Ya. Nah itu. Cuman ya tadi tidak ada galon yang besar yang bisa ini efektivitas waktu Pak yang kita ini kan. Ya. Itu aja yang ini. Oke. Ya, pertanyaan kedua, apakah alat ini tuh harus dimiliki oleh semua petani atau tidak? Kalau bagi saya bagusnya semua petani punya Pak. Artinya ngolah sendiri gitu. Iya. Target saya Pak ya, kalau saya dulu sebenarnya awal itu kita bikinkan, awalnya Pak, kami dulu pernah di tahun 2011 itu sampai memproduksi 1000 jerigen ini Pak, kami ini kan, dan itu semuanya alhamdulillah ya hasilnya dapat beli apalah, ada keuntungannya lagi. Kemudian kita bikin lab mini waktu itu, nah kemudian kita kembangkan ke petani, hanya kan karena ya mohon maaf Pak, saya penyuluh gitu ya. Karena kami ini berpindah-pindah tempat Pak tugas itu, sehingga akhirnya tidak bisa tuntas. Artinya tuntas di sana selesai, ini akhirnya berpindah terus untuk menyampaikan ke yang lain gitu. Nah kepingin saya itu semuanya bisa sampaikan nanti semuanya. Maksud saya gini, apakah nggak lebih baik ada satu entitas yang mencoba memproduksi ini gitu? Karena kan petani juga waktunya udah habis di sawah ya. Iya. Nah kepingin kami begini, nanti itu kalau misalnya petani tidak mau, maka kita arahkan di satu kelompok yang dia memang konsen membuat itu. Nah kemudian dijual dengan harga murah Pak. Kalau hitung-hitungan kami kemarin tuh dengan sesama anggota bisalah 1 liter tuh 10.000 bisa Pak, cukup. Dan itu bisa sudah mendapatkan keuntungan lah. Karena kita bicarakan untuk keuntungan ke kelompok tadi itu. Ya, artinya menurut saya itu juga bagian dari yang sistem yang harusnya dicantumkan sebagai satu keunggulan gitu. Siap. Karena kalau misalnya semua dikerjakan petani juga mungkin juga ya kalau petaninya rajinnya kan di sawah, bukan rajin bikin fermentasi ini gitu. Itu terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya sih cukup. Ini sedikit saja. Ada baiknya nih, saya barusan buka di YouTube ya. Untuk demo, bagusnya nih pakai galon yang transparan, jadi supaya kelihatan. Iya. Ketika perputaran airnya itu ya. Itu jadi kalau galon aqua tadi Pak. Ya, jadi kalau nanti penyuluhan gitu. Tapi sebelumnya saya kira lebih baik lagi dilindungi dulu nih. Walaupun di Vortex sudah ada ya, yang jelas Vortex itu kan pasti sudah ada HKI-nya ya. Tapi mudah-mudahan tidak didaftarkan di Indonesia. Jadi kalau kita mengklaim dengan teknologi yang mirip itu tidak akan kena isu. Jadi ini segera, ini kan ada dari Indramayu ya, dari DPMD Indramayu ya. Gimana ya? Mungkin desain Pak, desain industri bukan paten ya. Bapak gambar saja, pasti kan ada yang bisa gambar pakai AutoCAD ya.
digambar saja. Kalau perlu nanti datang ke Subang aja, ke BRIN, nanti saya bantu untuk klaim desain industrinya, karena lebih mudah itu desain industri. Jadi desain industri itu hanya kita ngirim gambar saja, kemudian tampak kanan kiri atas bawah perspektif, itu lebih cepat dan bisa online ya. Cuman kita harus bikin deskripsinya. Nah, deskripsinya itu mungkin yang harus dibantu ya. Kalau untuk paten lama ya, lama bisa sampai 3-4 tahun. Tapi kalau desain industri mungkin 3 bulan sudah keluar. Jadi nanti sama dapat kodenya juga A 2024 apa gitu sama. Statusnya sama. Jadi orang tidak boleh meniru ketika ini sudah didaftarkan. Banyak teman-teman, ini juga ada Pak Sarim, ini dari Subang yang pakai topi putih. Ini juga produsen pupuk organik cair. Jadi ini bisa nanti Pak Sarim bisa konsultasi ke Indramayu ini untuk bisa membuat alat ini atas izin beliau gitu ya. Jangan niru kemudian Pak Sarim klaim ya. Kemudian dari Kuningan itu ada Pak Oleh ya. Itu produknya sudah ribuan, Pak. Saya pernah lihat itu galon untuk fermentornya itu yang galon 200 liter itu ada puluhan. Jadi ini sekali. Tapi itu tadi Bapak harus uji lagi untuk suhunya. Ya, untuk permainan di suhu dan juga di kecepatannya. Iya. Hutan airnya supaya dari 4 hari kalau bisa jadi 2 hari. Sebenarnya di 2 hari itu sudah bisa, Pak. Kami udah pernah ngukur yang 2 hari itu juga mampu 10/6, Pak. Okay. Tapi kami kepingin lebih dari 10/6, makanya kita 4 harikan. Oke, nanti kalau pakai suhu mungkin bisa dapat sehingga bisa lebih cepat nanti. Siap. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kami berikan aplaus buat Pak Muhammad Herul. Izin, mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan Pak. Ya, penutup. Terima kasih kami sampaikan kepada para panitia yang telah memberikan masukan-masukan. Insya Allah masukan tadi itu akan kami tindak lanjuti lebih lanjut ya. Dan prinsip kami kepinginnya itu ini teknologi ya udahlah kita sebarkan aja ke semua petani, sehingga dalam isu yang kesekian ini kan isu tentang krisis pangan, Pak ya, supaya kira-kira kita itu bisa meningkatkan. Dan tadi belum sempat saya paparkan, Pak ya, bahwa 1 hektar itu insya Allah kemarin itu kita coba hitung di kisaran 0,5 sampai 1 ton tuh meningkat, Pak, produksi itu per hektarnya. Dan saya yakin kalau misalnya kesudahan biologi itu bisa meningkat, saya yakin produksi akan lebih meningkat lagi, Pak. Karena kami pernah dulu di 2009 sampai 2011, Pak, ngawal dengan petani itu bisa tembus, Pak, di angka 12,4 ton, Pak. Murni, bukan ubinan, bukan sampling. Hanya karena ya tadi faktor pendidikan petani sebagainya, sehingga akhirnya nggak bisa berkembang lebih lanjut gitu, Pak. Gitu. Makasih, Pak.